Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Malam hari ini adalah explore perdana saya di outdoor setelah saya melakukan penelusuran di Gua Istana di atas sana. Dan biar kalian tahu seperti apa medan yang kita tempuh dari bawah menuju sini, yang saya bilang penuh perjuangan, membutuhkan fisik dan mental yang sangat kuat, karena medannya tidaklah mudah, tidak semudah yang dibayangkan. Seperti apa? Lanjut. Oke mas bro, sebenarnya perjalanan saya dari bawah menuju ke titik ini membutuhkan waktu kurang lebih selama antara 50 sampai 60 menit ya, atau 1 jam. Dan bisa kalian lihat bawahnya ini berbatu. Dan seperti biasa sandal legend yang membuat kaki saya belang. Dan di sana bisa kalian dengar suara gemericik air sungai atau pet bocor di situ atau apa. Sepertinya di situ aliran air ya. Bukan sepertinya, udah pasti. Nah, seperti itulah rimbunnya alas Purwo. Oke. Kita lanjut menuju bawah. Sepertinya saya memang harus menggunakan senter, di mana lampu penerangan saya alias lighting saya, sekalipun sudah dipulkan, dimaksimalkan penerangan saya, sepertinya masih tidak maksimal untuk digunakan di arena, untuk digunakan di lokasi outdoor yang seperti ini. Lokasi yang sangat epik, lokasi yang penuh dengan cerita mistis, lokasi yang penuh dengan cerita horor, dan lokasi yang penuh cerita supranatural yang kuat. Alas Purwo. Bisa kalian lihat di situ pepohonan yang sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Jadi kalian bisa tengok beberapa bambu yang rimbun, yang sudah doyon, sudah miring, sudah ambruk, patah, dan lain sebagainya. Bahasanya nggak ngerti saya untuk merangkai kata-kata itu. Lokasi yang penuh-penuh, sangat penuh dengan rintangan alam ya, karena tadi saya harus mengikuti, saya harus melewati arena yang basah karena saluran air yang bocor dan menyebabkan jalan ini menjadi becek di bawah sana. Oke, jadi mungkin pada saat saya melewati titik-titik tertentu akan saya edit, dikarenakan perjalanan yang sangat jauh, 1 jam dari lokasi bawah sana sampai ke titik kumpul saya, meeting point saya, itu kurang lebih 50 sampai 60 menit ya. Jadi kalau misalkan saya merekam dari tempat saya opening tadi sampai ke bawah sana, bisa jadi lebih singkat karena medannya menurun, lokasinya menurun, jalannya menurun. Tentu
Itu ada pohon besar. Tentu akan mempersingkat waktu saya untuk penelusuran. Di sini bisa kalian lihat ada tulisan di situ. Wow, terlalu silau ya. Nah, tuh jalur evakuasi. Banyak semut sini. Oke, saya tidak mau sompral di sini karena saya dilarang sompral. Saya tidak mau barbar di sini karena juga dilarang. Mengingat ini adalah lokasi outdoor yang memiliki mitos sangat tinggi terhadap keangkeran, terhadap kisah mistis dan kisah spiritual yang di sini. Mungkin sebagian dari kalian akan mengingat Banyuwangi itu sebuah tempat yang, sebuah kabupaten yang kaya dan kental akan dunia santet. Setelah saya bertanya-tanya, itu salah sebenarnya. Menurut beberapa warga sekitar, santet itu bukan berasal dari Banyuwangi, tetapi karena akibat dari desas-desus masyarakat dan akibat dari cerita mulut ke mulut, maka Banyuwangi dikenal sebagai tempat santet. Sebenarnya itu salah. Jadi tolong untuk para subscriber dan para viewer yang tercinta untuk mengubah mindset tersebut. Ya, mengubah mindset bahwasannya Banyuwangi itu adalah sarang santet, salah. Kalau mau nyantet ya nggak perlu orang Banyuwangi pun, kalau udah niat ya bisa saja melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Push. Pohon apa ini? Sawit atau bukan nih? Bukan. Oke. Kita turun. Nanti pada saat kita menemui jalan yang kurang nyaman, mungkin lebih baik saya edit ya. Pasti akan ada edit di sini karena saya membutuhkan waktu lebih dari 40 menit, dan kalau saya merekam sampai 40 menit kemudian saya edit, itu membutuhkan kapasitas memori lebih dari 9 GB. Kurang lebih begitu. Seperti yang kalian lihat, banyak di situ, ada aliran sungai. Ada aliran sungai di situ. Saya berdatangnya dari sana ya. Oke, kita lanjut. Saya kalau nge-vlog itu jujur aja, bingung yang membuat narasi. Jadi silakan menilai sendiri, silakan berpendapat. Kurang lebih seperti inilah medan menuju Gua Istana di Alas Purwo, Banyuwangi. Di depan sana terdapat satu pohon lagi yang cukup besar, dan ternyata bukan hanya satu pohon yang besar di sini, namanya juga alas ya, namanya juga pepohonan. Jadi tentu namanya juga alas, pasti banyak pepohonan besar. Duh, bingung aku yang ngomong, capek. Saya nggak nyangka Mas Bro, saya berjalan di sini menaiki medan seperti ini sejauh selama kurang lebih 1 jam, dan itu adalah sungguh sangat-sangat berada di luar prediksi saya. 1 jam dengan medan menanjak. Itu ada pohon besar sekali. Aduh. Jadi kalau misalkan saya berbicara agak terengah-engah, tersengal-sengal, atau termenggos-menggos, saya mohon maaf. Tuh, di depan sana
sudah seperti itu medannya. Jadi mungkin selebihnya akan saya edit. Saya akan berhenti di ujung sana. Oke ya, saya akan mulai edit di sini. Senter saya sudah mulai panas. Nah, di situ bisa kalian lihat ya, ada aliran sungai di bawah pohon besar, di antara bambu-bambu. Jadi ya, ini lagi pohon besar lagi. Wah, kebayang dong kalau misalkan kalian jalan di sini sendiri, ngono piye rasane. Ini ada pohon juga yang tumbang. Wah, sepertinya sudah mulai mendung. Tapi semoga tidak hujan ya guys. Kita ada di tengah hutan ini. Kalau hujan bingung berteduh di mana. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya saya edit-edit. Saya hanya akan merekam di bagian-bagian yang epic saja, dan demi mempersingkat durasi perekaman video saya. Jadi saya nggak tahu ini mungkin sebuah water reservoir atau bisa dibilang tandon air. Saya nggak ngerti. Ini ada sebuah jembatan, berarti di depan sana akan ada jalan yang becek ya. Ada sebuah pipa yang bocor. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah sebuah sungai yang kecil, tetapi saya yakin kalian tidak mau berenang di sini. Kurang lebih begitu ya tampilannya. Oke, kita lanjut. Nah, di situ tuh ada pipa. Pipa itu sepertinya dari atas dialirkan langsung ke bawah. Nah, di bawah sana itu saya menemui sebuah titik di mana ada pipa bocor yang menyebabkan jalannya becek sampai ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Ini aliran anak sungai ya. Kodok loncat. Oke, kita lanjut. Jadi mohon maaf kalau editannya nggak bagus, mohon dimaklumi. Saya hanya ingin berbagi kepada kalian seperti apa medannya Alas Purwo yang tujuan akhirnya di Gua Istana. Oke mas bro, kita nanti saya edit lagi di sini ya, saya close, saya push di sini. Nanti ketika kita menemukan situasi epic, suasana epic, akan saya mulai lagi untuk taping untuk recording. Wah deso. Oke. Nah, kalian dengar kan? Itu adalah sebuah aliran air yang bocor. Sebuah aliran air yang bocor. Kemudian karena jalannya ini menurun, maka aliran air yang bocor ini mengalir sampai bawah dan membuat genangan air. Ya, bisa kalian lihat itu ya. Inilah penyebab jalan ke Gua Istana becek. Sorry, saya tak jalan. Tadi pada waktu naik, aku harus berhati-hati nih karena licin, khawatir kepleset. Tadi waktu naik, sandal legend ini tuh, sandal legend ini sempat terjebak dalam lumpur, tapi alhamdulillah dibantu oleh sahabat saya Mbah Pekok, sehingga alhamdulillah aman. Begitu. Nah, ini penyebabnya. Jadi penyebabnya pipa yang bocor tadi, sehingga membuat jalan setapak ini tergenang terus sampai bawah, dan terdapat sebuah titik di mana saya harus melangkah dan melepas sandal legend saya, mau tidak mau. Seru banget mas bro, explore di hutan, apalagi hutannya Alas Purwo. Mbok cari necak pulang mendine ngono.
ini sebenarnya saya berjalan kurang lebih sudah 15 menit lebih, atau 20 menit. Saya berjalan 22 menit tepatnya, dan ini belum separuhnya. Tetapi kalian melihat video saya ini karena diedit, dan edit, maka mungkin kalian baru menyimak video saya beberapa menit saja ya. Nah, di sini terdapat tebangan-tebangan pohon, yang mana asal muasalnya tebangan pohon ini dikarenakan pohon yang tumbang. Itu kalian bisa melihat sebuah akarnya pohon yang tumbang menutup jalan, kemudian digergaji, dipotong menjadi sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi jalan bagi pengunjung yang hendak mendatangi Gua Istana atau melalui jalan ini. Tetapi pesan dari Taman Nasional adalah apa yang ada di Taman Nasional Alas Purwo ini tidak boleh diambil, tidak diberikan kepada siapapun. Apa yang terjatuh di situ biarkan tetap di situ sampai kapanpun. Jadi sejatinya tetap milik negara. Jadi saya ingatkan kepada kalian untuk tidak merusak apapun di sini, tidak mengambil apapun di sini atau di tempat eksplor manapun. Ya, tetap menjaga kelestarian alam Indonesia. Nah, di situ kita mendengar sesuatu, karena itu sebuah suara air ya, air, dan ada suara hewan-hewan yang berbunyi, entah itu burung atau apa, saya nggak ngerti ya. Tuh ada suara air di situ, karena ada aliran airnya di situ, sehingga bunyinya juga ya macam-macam. Itu ada yang berbunyi seperti ombak, ada yang berbunyi seperti apa, tergantung medianya. Itu kan ngomongan saya jadi ngelantur karena saya kalau ngevlog tidak pandai membuat narasi. Oh, hewannya berbunyi tak 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 tak. Mbuh, bunyinya apa itu? Bunyi ini kucing paling. Tuh kalian bisa lihat ya, nih jalan becek. Nah, di depan sana mungkin saya akan mematikan handphone saya karena saya harus berjalan dengan ekstra hati-hati. Nah, di sini nih karena ambles ya, ambles. Saya harus pintar memilih jalan nih. Tuh sandal legend, sandal legend. Dulu nih, medannya Alas Purwo kayak gini nih. Kalau mau tahu seperti ini medannya Alas Purwo nih, harus melewati berbecek-becek. Wes acur wes, lumpurnya nyiprat ke bokong. Selitku telas. Itu adalah titik terberat bagi saya di medan Alas Purwo ini. Oke guys, di situ kalian melihat sebuah pemandangan yang, aduh, mataku kecantol. Sebuah pohon yang tumbang. Nah, ini dia, sebuah pohon yang tumbang. Pemandangannya sih lumayan cukup mengerikan ya, lumayan cukup seram, tetapi sejatinya ini hanyalah sebuah akar dari pohon besar yang tumbang. Nah, kalau tumbang seperti ini, maka dipotong-potonglah seperti pohon yang di atas tadi. Oke, saya edit lagi dari sini. Nah, teman-teman, di tengah perjalanan kalian akan menemukan dua gazebo, di mana gazebo pertama
dan kedua berjarak kurang lebih antara 20 sampai 30 menit perjalanan menanjak. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga terdapat tulisan jalur evakuasi. Tuh. Jadi mungkin lebih jelasnya begini ya. Nah, tuh ya. Oke. Namanya hutan Alas Purwo. Selalu terdapat pohon yang besar dan rerimbunan bambu yang selalu memayungi sepanjang medan menuju Goa Istana. Goa Istana yang diyakini oleh beberapa orang, halayak orang banyak mengatakan bahwasanya Goa Istana itu pernah dikunjungi oleh mantan presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno, untuk berritual di situ. Tapi seperti apakah kebenarannya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jadi saya edit lagi. Nah, ini adalah jembatan kedua dari atas ya. Jembatan kedua dari atas. Ada sungainya juga. Saya merekam ini, saya edit-edit. Walaupun hasilnya mungkin tidak maksimal, tidak optimal, tidak memuaskan, atau tidak menghibur, atau tidak menyenangkan dilihat mata, saya mohon maaf dan harap maklum. Di sini saya hanya merekam mulai dari spot-spot tertentu yang menurut saya menarik untuk direkam. Nah, ini pohon yang ditebang oleh pihak Taman Nasional atau Cagar Budaya atau apa ya, Taman Nasional Alas Purwo, yang bernaungan langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalian bisa melihat bambu memayungi sepanjang jalan ya, dan kita jalan ke sana. Oke ya, saya edit lagi biar kalian bisa langsung melihat titik-titik serunya medan di Alas Purwo. Nah, setelah kita menyusuri jalan ini selama kurang lebih real time-nya, turun itu saya tempuh kurang lebih antara 40 menit ya. Dan di depan itu adalah sebuah jembatan atau jembatan terakhir. Tuh, ada jembatan ya. Jembatan terakhir, yang mana jembatan ini adalah jembatan yang akan saya lintasi terakhir kali, dan disinilah akhir dari penelusuran saya menyusuri jalan menuju ke Alas Purwo, menuju ke Goa Istana di Alas Purwo, Banyuwangi. Saya tidak menyorot terlalu jauh karena kurang lebih pemandangannya sama saja seperti itu ya. Oke. Udayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan bagi penonton via jaringan WiFi. Saya Captain Ray mendoakan kepada kalian yang menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir, semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Saya Captain Ray dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.